Sahabatnya yang hilang ditemukan, namun dia sudah tak bernyawa. Ya, wanita cantik bernama Kate itu kini terbujur kaku di tempat itu. Beth sangat terpukul. Apakah dia tenggelam? Tanya Rob suaminya. Terlalu dini untuk tahu pasti. Otopsi akan memperjelasnya, jawab sang dokter. Tapi apa menurutmu itu kecelakaan? Apa dia terjatuh? Atau menurutmu dia dibunuh? Tanya Beth tak sabar. Di mana lagi sang dokter berkata, jika mereka harus menunggu hasil otopsi dan akan menghubungi mereka jika hasilnya telah keluar. Tambah opsi wanita. Terbangun dari tidurnya, Beth melihat Rob yang duduk di ujung tempat tidur seraya berkata, jika dia tak bisa tidur karena terus teringat jasad Kate yang ada di meja jenazah. Aku merasa bersalah karena menganggapnya menyebalkan. Seharusnya sikapku lebih baik, ucap Rob di mana Beth memeluknya. Lalu Rob bertanya apakah dia mau ikut pulang bersamanya. Namun Beth menjawab jika dia masih harus tinggal di sana sementara menunggu hasil otopsi Kate selesai. Dan siang itu, Fafik petugas polisi itu membawa Beth menuju suatu tempat di mana dia berkata jika ini bukan penyelidikan pembunuhan. Mereka tak tahu apakah Kate telah dilecehkan secara seksual mengingat kondisi tubuhnya. Dan faktanya Kate telah berhubungan dengan banyak orang di malam ia menghilang. Ujar Fafik membuat Beth tertegun. Lalu bertanya apakah dia boleh melihatnya. Dan saat memandangi jasad Kate, wanita ini pun tak dapat menahan kesedihannya. Lalu meminta waktu pada sang petugas untuk berdua dengan Kate. Saat petugas itu pergi, ternyata Beth mencoba membuka kode ponsel Kate menggunakan autentifikasi wajah. Dan akhirnya Beth pun berhasil membuka ponsel Kate. Lalu buru-buru menyimpan ponsel itu. Beth pun segera mengikuti petugas bernama Fafik itu keluar dan berkata jika dia ingin ke toilet sebentar. Saat di toilet, Beth pun tak sabar ingin mencari tahu apakah ada hal yang penting di dalam ponsel Kate sebagai petunjuk atas kematiannya. Dia pun melihat riwayat panggilan Kate di ponselnya di mana panggilan terakhir yang dilakukan Kate adalah ke sebuah nomor bernama Handyman. Beth pun langsung menekan tombol itu di mana dia sungguh terkejut saat mendengar pesan suara yang didengarnya dari balik telepon itu. Itu adalah kotak masuk Rob, suaminya. Membuka pesan teks, seketika wanita itu dibuat syok saat melihat percakapan antara Kate dan Rob suaminya di mana terjadi pertengkaran antara mereka yang diakhiri dengan pesan Kate yang marah dan meminta agar Rob segera menjemputnya. Saat swipe up, Beth pun melihat jika ada percakapan di mana Rob meminta agar Kate menemuinya di sebuah hotel pukul 9 malam. Dia sangat tak mengira ada sesuatu di antara Rob dan Kate sahabatnya. Namun seketika dia terkejut dan menjatuhkan ponsel Kate saat Fafik yang tiba-tiba masuk ke dalam toilet wanita itu dan bertanya apakah semuanya beres, seraya memberikan ponsel Kate yang terjatuh tadi. Laporan toksikologi sudah keluar. Isinya menunjukkan kokaina dan ketamin tingkat tinggi ada di tubuh Kate. Apa kau tahu dia memakai narkoboy? Tanya opsir wanita ini pada Beth. Ya, aku tahu, jawab Beth tak bersemangat. Kenapa kau tak beritahu kami? Tanya opsir itu lagi. Kau sudah menilai seperti apa dia. Kupikir itu akan menghentikan kalian untuk mencarinya. Dan benar kan? Jawab Beth yang entah apa yang ia rasakan saat itu. Lalu opsir itu berkata jika hasil tes darah Beth pun ditemukan jejak ketamin. Sudah kubilang kan aku dibius, jawab Beth kesal. Kami menginterogasi dua pria yang kau identifikasi. Tiba-tiba Fafik berkata, mereka menyangkal memberimu zat ilegal. Mereka tak punya catatan pelanggaran. Mereka punya alibi pada waktu pembunuhan. Sebuah taksi menjemput mereka di luar apartemenmu. Teman sekamar mereka juga bisa menjamin. Timpal opsir wanita. Membuat Beth terkesima. Lalu bagaimana dengan Jay, mantan suami Kate? Bukankah itu motif? Beth pun menjadi kalut karena sepertinya mereka kini mencurigai dirinya. Dia di London, jawab opsir wanita. Itu hanya 2 jam penerbangan, tugas Beth. Kami akan memeriksanya.